Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim didakwa secara resmi telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angka kerugian negara tersebut berasal dari kemahalan harga Chromebook sejumlah 1,567 triliun rupiah serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah lebih. Kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jaksa menyebut dugaan perbuatan pidana Nadiem dilakukan bersama-sama dengan 3 orang terdakwa lainnya yang sudah menjalani persidangan terlebih dahulu. Jaksa menuturkan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dilakukan Nadiem tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, dalam dakwaan jaksa menegaskan bahwa terdapat markup atau kemahalan harga dalam pengadaan tersebut juga dilakukan tanpa dilengkapi survei data pendukung pada penyusunan harga satuan serta alokasi anggaran tahun 2020. Atas perbuatan melanggar hukum ini, mantan Mendikbudristek bersama mantan staf khususnya ini didakwa telah melakukan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara dapat kembali berjalan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut siswa yang belajar menggunakan tenda di Sumatera Utara berjumlah 19 sekolah atau 1,6%. Sisanya sudah bisa belajar hari ini. Pemerintah juga merevitalisasi 897 sekolah di Sumatera Utara dengan total anggaran 852 miliar rupiah. Proses revitalisasi ditargetkan rampung pada akhir Januari. Untuk sekolah-sekolah yang masih dalam proses pembersihan dan yang belajar di tenda, kami telah menerbitkan surat edaran yang di dalamnya berisi penjelasan bagaimana pembelajaran dan asesmen untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana, banjir, dan tanah longsor dengan kurikulum yang kita rancang secara khusus pula. Hari pertama sekolah siswa SMA Negeri 12 Padang, Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak banjir bandang susulan, hari ini mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan keterbatasan. Sementara di wilayah Aceh, belum semua sekolah memulai kegiatan belajar mengajar. Yang sudah teruji menghadapi berbagai macam sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti kegiatan hari pertama, hari sekolah, upacara bendera yang digelar di halaman sekolah. Sisa lumpur masih tergenang di sekolah, namun ribuan siswa dan guru tetap semangat. Sebelumnya, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terdampak bencana banjir bandang sejak 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat kemarin. Sebelumnya, siswa dan guru melakukan gotong royong membersihkan sekolah dari genangan material lumpur. Jalan menuju SMA Negeri 2 Meredu yang berada di Desa Menasah Bimerah 2, Pidijaya masih dipenuhi lumpur tebal. Kondisi ini membuat sebagian guru dan siswa tidak berani melintasi karena membahayakan keselamatan. Seluruh bangunan sekolah masih berlumpur tebal akibat banjir bandang. Meja, kursi, dan perlengkapan belajar mengajar tak bisa lagi digunakan. Akibatnya, proses belajar mengajar dipindahkan ke bawah tenda darurat yang didirikan di depan sekolah. Ratusan anggota TNI BKO dari Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan bersama siswa dan guru SMA 2 Pesangan Biren terus melakukan pembersihan sejumlah ruang kelas dari lumpur sampah sisa banjir. Pembersihan difokuskan pada pengangkatan lumpur yang mengendap di ruang kelas dan halaman sekolah. Hingga saat ini tersebar di 15 titik untuk pembersihan sekolah yang masih tertimbun lumpur. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Pidijaya dan Biren Aceh, tim iNews melaporkan.
Polisi mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Aksi pelaku yang hendak mencuri berangkas diketahui sehingga korban ditikam pelaku dengan pisau hingga tewas. Pak, ada yang jaga di sini satu. Tim gabungan kepolisian Banten menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Excel Harman Miller, 9 tahun, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Banten, Roy Syudin Sayuri, di kawasan Pabuaran, Ciwedus, Cilegon. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat aksi pelaku di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga meninggal dunia. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menendang kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan di Ciwedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal bercak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 di rumah korban yang berada di Komplek BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Ayah korban, Maman Soerman, mendapati korban dalam kondisi tengkurap dengan luka serius serta pendarahan hebat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Salah satu alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Cilegon karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit S di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena kebutuhan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa, warga Nagan Raya Aceh dihebohkan dengan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah tersebut. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai desa Gunung Kat. Maksud kami Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Dan benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas ini. Warga pun diminta untuk tidak lagi mendekati lokasi ini. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM.
Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin. Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya.